Bab ke-19. Bab 19. Perubahan pasar saham. Tepat ketika Fen Yu bosan di bawah, dua orang berjalan keluar dari lift. Xiaolu, drama ini sangat bagus, dan ku dengar seorang pemodal menginvestasikan 100 juta. Seorang wanita berusia 30-an mengikuti pemuda itu, memegang naskah di tangannya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Luhan tampak tidak sabar. Kami tidak bisa menggunakan pemeran pengganti untuk syuting. Dan ada begitu banyak adegan aksi seni bela diri. Bagaimana mungkin aku bisa memfilmkannya? Jika aku diizinkan untuk syuting drama ini, aku akan baik-baik saja jika ada tambahan 10 juta untuk bayarannya. Bagaimana ini mungkin? Xiaolu, gajimu sudah paling tinggi. Dan sponsor tidak mungkin menyetujuinya. Agen itu berkata dengan kaget. Luhan mengangkat bahu. Aku tidak akan syuting kecuali gajinya dinaikkan. Keduanya berjalan keluar dan meninggalkan Royal Entertainment Company. Siapa orang itu? Fen Yu melihat ke belakang Luhan dan bertanya ke arah meja depan. Halo Tuan, ini adalah bintang baru perusahaan kami, Luhan. Resepsionis itu memasang tatapan iri di matanya. Luhan adalah seorang bintang yang menjadi populer baru-baru ini. Dikatakan bahwa satu drama memungkinkan Luhan menarik 3 juta pengikut di blogger dalam satu malam, dan langsung masuk 10 besar dari peringkat 1000 pencarian. Perusahaan mencoba mengemas Luhan dan ingin dia menjadi bintang lalu lintas kontemporer. Fen Yu mengangguk sedikit. Luhan baru saja menjadi populer dan mulai bertingkah seperti bintang besar. Orang seperti ini tidak akan dapat melangkah jauh. Sejujurnya, selebriti hanya menghasilkan uang selama beberapa tahun. Setelah periode popularitas, mereka tidak akan populer lagi. Kemudian, mereka hanya dapat memainkan peran pendukung dalam banyak film dan drama televisi. Selama beberapa tahun, jika seorang bintang tidak mengelola karirnya dengan baik, kemungkinan besar ia akan menjadi tidak populer dan tersingkir. Orang-orang seperti Luhan yang hanya mengandalkan lalu lintas dan tidak memiliki banyak kemampuan akting mungkin akan dilarang jika mereka bertingkah seperti seorang bintang besar. Pada saat ini, Yang Fei juga keluar dari lift. Yang Fei adalah seorang wanita parubaya berusia sekitar 37 atau 38 tahun. Dia sangat terawat dengan baik dan tidak menunjukkan penuaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita berusia 37 atau 38 tahun. Sebaliknya, dia membuat orang merasa seperti berusia awal 30-an, dewasa dan menawan. Melihat Fen Yu, Yang Fei melangkah maju dan berkata, "Bos." Fen Yu tersenyum dan berkata, "Halo, manajer Yang." Di kantor manajer umum di lantai atas, Fen Yu sedang duduk di kursi, dengan Yang Fei berdiri di seberangnya. Fen Yu melihat dokumen di tangannya dengan hati-hati. Selama periode waktu ini, dia telah beradaptasi dengan identitasnya dan mampu membaca beberapa dokumen. Setelah memeriksa informasi dari Royal Entertainment Company, Fen Yu berkata, "Model operasi perusahaan saat ini tidak buruk, tetapi rencana pembuatan bintang ini masih belum sempurna. Hanya mengandalkan penampilan dan mengikuti rute lalu lintas bukanlah solusi jangka panjang lagi pula. Hanya dengan mengemas mereka yang memiliki kemampuan akting dan karakter, mereka dapat melangkah lebih jauh." Yang Fei mengerutkan kening dan berkata, "Situasi pasar saat ini seperti ini. Bintang lalu lintas adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang. Bagaimanapun, ini adalah era anak muda. Mereka yang memiliki kemampuan akting setidaknya harus memiliki naskah yang bagus jika mereka ingin menjadi terkenal. Hanya dengan begitu hal itu bisa efektif. Skrip bagus sekarang terlalu sedikit dan sulit ditemukan. Jika kita menggunakan metode yang dikatakan Direktur Fen, pendapatan perusahaan mungkin terpengaruh." Fen Yu melambaikan tangannya. "Bos Yang, Anda tidak bisa mengatakan itu. Aktor muda yang populer selalu menjadi fokus diskusi. Jika ada skandal buruk, hal itu akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Akan lebih baik jika kita bisa meluncurkan karya film dan televisi yang bagus dan membuktikan diri dengan kekuatan kita. Itu adalah hal yang mendasar." Yang Fei merasa bahwa bos yang baru agak terlalu kuno dan tidak tahu bagaimana cara mengikuti situasi.
Meskipun bintang lalu lintas tidak memiliki kemampuan akting, dia adalah jaminan lalu lintas dan dapat dengan cepat menghasilkan uang untuk perusahaan. Hanya keuntungan yang menjadi bukti terbaik. Fan Yu tidak peduli apa yang dipikirkan Yang Fei, tetapi mengeluarkan naskah orang terkaya di kota Sihong yang telah dia kerjakan tadi malam. Tuan Yang, lihatlah naskah ini. Yang Fei mengambil naskah itu dan membacanya dengan cermat. Setelah membaca naskahnya, mata Yang Fei berbinar. Tema dengan latar belakang komedi dan super kaya memang yang paling populer di pasar saat ini. Jika film ini dirilis, box office pasti akan sangat tinggi. Bos, bisakah kita membeli naskah ini? Meskipun Yang Fei adalah seorang pencatut, dia memiliki bakat besar dan dapat melihat prospek besar The Richest Tomato dalam sekejap. Ya, aku sudah membeli naskah ini dan bisa langsung digunakan untuk syuting. Namun, aku sendiri yang harus mengontrol pemilihan protagonis pria dan wanita. Aku tidak bisa membiarkan satu orang merusak keseluruhan drama. Yang Fei mengangguk. Baiklah, Direktur Fan, saya akan menghubungi bintang komedi itu sekarang, dan bos akan menentukan kuota pada saat itu. Fan Yu menggelengkan kepalanya. Tidak, untuk pertunjukan ini, saya berencana menggunakan orang-orang dari perusahaan kami yang juga dapat menciptakan bintang komedi untuk perusahaan saya. Direktur Fan, bukankah ini buruk? Jika kita menggunakan pendatang baru, akan sulit membandingkan dengan orang-orang lama dalam hal kemampuan akting dan pengalaman. Saya khawatir box office akan turun drastis. Yang Fei mengerutkan kening. Fan Yu sedikit tersenyum. Jangan khawatir, saya sudah punya rencana dan itu pasti tidak akan mempengaruhi box office. Duduk di dalam mobil, Fan Yu berpikir sejenak. Sebenarnya, rencananya sangat sederhana. Selama dia menyebarkannya di internet, Tomato Rick akan menjadi populer sebelum dirilis. Sekarang adalah era pemboman informasi dari internet, dan internet adalah media hubungan masyarakat yang paling kuat. Saat ini, Liu Tianfeng menelepon. Hei, bos, apakah kamu punya waktu? Fan Yu bertanya. Ada apa? Liu Tianfeng berkata. Bitcoin mulai bermunculan dalam jumlah besar. Jika bos punya waktu, yang terbaik adalah datang. Fan Yu menjawab. Baiklah, saya akan pergi ke sana sekarang. Di sebuah gedung di Financial Street, Fan Yu tiba di lantai 19. Ini adalah ruang kantor yang disiapkan oleh Fan Yu untuk Liu Tianfeng. Ketika dia memasuki perusahaan, dia disambut oleh Liu Tianfeng yang telah menunggunya. Bos, lihatlah. Fan Yu duduk di depan komputer, dan Liu Tianfeng menunjuk ke data di komputer. Sejak tengah malam tadi, Bitcoin mulai diperdagangkan dalam jumlah besar, menarik perhatian banyak investor, dan beberapa orang mulai membeli Bitcoin dalam jumlah banyak. Fan Yu menatapnya sebentar dan tidak bisa menahan bibirnya. Tampaknya para predator tersebut sedang bersiap untuk menguji perairan untuk pertama kalinya. Berapa harga Bitcoin saat ini? Liu Tianfeng berkata. $5. Berapa harganya saat pertama kali membeli? $1. Apakah jumlahnya meningkat 2 kali lipat dalam 2 hari terakhir? Fan Yu berkata dengan tenang. Berapa banyak Bitcoin yang sudah kamu beli sekarang? 10.000 keping. Bos, Anda meminta saya menyembunyikan identitas saya. Saya menggunakan lebih dari 100 akun dan membelinya pada waktu yang berbeda setiap hari. Jadi jumlah yang dibeli tidak terlalu besar. Tidak, kecepatannya masih terlalu lambat. Apakah Anda memiliki orang yang juga pedagang? Anda dapat menemukan beberapa untuk membantu Anda membeli Bitcoin bersama-sama, sehingga kami dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Liu Tianfeng berpikir sejenak dan mengangguk. Beberapa teman sekelas saya di perguruan tinggi, saya mendengar bahwa mereka sekarang bekerja di Shanghai, dan seharusnya tidak ada banyak masalah dengan karakter mereka. Oke, hubungi mereka sekarang. Gaji dan tunjangan semuanya harus berstandar tertinggi. Semuanya harus ada hari ini. Oke, bos. Liu Tianfeng mengeluarkan ponselnya, berjalan ke samping dan mulai menelepon.
Akhir bab. Terima kasih kepada para pembaca yang terhormat. Untuk tetap mengikuti cerita terjemahan ini, mohon maaf jika dalam translate-nya terdapat kekeliruan sehingga terbaca terlihat janggal. Mohon direkomendasikan jika para reader menyukainya. Sehat selalu, dan terus ikuti lebih lanjut ceritanya di bab-bab selanjutnya. Bab ke-20. Bab 20. 150 miliar. Fenyu duduk di depan komputer dan terus menelusuri transaksi Bitcoin di pasar. Kini, setelah berita tentang Bitcoin menyebar, bahkan masyarakat awam pun, beberapa orang sudah mulai membeli Bitcoin secara online dengan mentalitas main-main. Meski masyarakat saat ini belum mengetahui betapa besarnya nilai Bitcoin, namun masih banyak orang yang mengoleksinya. Namun hanya dalam beberapa menit, perdagangan Bitcoin di pasar saham kembali berubah. Awalnya hanya puluhan ribu Bitcoin yang diperdagangkan. Namun tiba-tiba sejumlah besar Bitcoin membanjiri pasar saham. Dari 50.000 menjadi 100.000, lalu menjadi ke 200.000. Liu Tianfeng, cepat kemari. Feng Yu berkata dengan keras. Liu Tianfeng buru-buru menutup telepon dan berlari. Bos, ada apa? Feng Yu menunjuk ke layar dan berkata. Coba lihat. Bagaimana ini bisa begitu cepat? Hanya dalam beberapa menit, volume transaksi Bitcoin telah meningkat hingga ratusan ribu, dan harganya juga meningkat pesat. Liu Tianfeng mengoperasikan keyboard dan melihat grafik tren naik dan turun pasar saham. Beli sekarang, pastikan untuk membeli Bitcoin dalam jumlah terbesar. Feng Yu tahu bahwa naik turunnya Bitcoin sangat menakutkan. Dalam beberapa menit, harganya mungkin naik ke harga yang sangat tinggi, atau mungkin jatuh ke titik terendah dalam beberapa menit. Naik turunnya Bitcoin tidaklah tetap, namun telah terjadi beberapa kali guncangan di pasar saham, dan harganya telah tumbuh dengan liar, dan kemudian tetap datar untuk jangka waktu tertentu, tidak naik maupun turun. Liu Tianfeng mendatangi komputer lain, menyalakan mesin, dan mulai membeli Bitcoin dengan Feng Yu. Di seluruh Tiongkok, orang-orang dari seluruh negeri membeli dan menjual Bitcoin di tangan mereka. Dan banyak orang yang terlihat bersemangat dan garang di wajah mereka. Tentu saja, ada juga banyak perusahaan keuangan yang memperoleh Bitcoin dalam jumlah besar, mencoba menghasilkan banyak uang sebelum berhenti. Anda tidak dapat membeli terlalu banyak Bitcoin. Jika tidak ada yang akan bermain dengan Anda. Feng Yu hanya akan membeli sebagian kecil, tetapi tetap saja banyak. 1 jam kemudian, Bitcoin telah mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa, dengan 1 Bitcoin bernilai 100 yuan, dan masih berkembang pesat. Bos, pasar saham seperti ini aneh sekali. Saya belum pernah menjumpainya. Menurut saya hampir mungkin berbahaya kalau memakan waktu lama. Liu Tianfeng berkata dengan suara yang dalam. Feng Yu menatap tajam ke grafik tren Bitcoin. Matanya berbinar. Meskipun dia belum pernah bermain-main dengan Bitcoin ketika dia berada di bumi, dan dia tidak tahu banyak tentang kisah dalam transaksi Bitcoin. Hal itu tidak menghalangi operasinya. Dia hanya perlu mengetahui arah umum dari Bitcoin. Tunggu sebentar. Berapa banyak Bitcoin yang kita miliki sekarang? Sudah 1 juta. Jawab Liu Tianfeng. Berapa banyak Bitcoin yang ada di pasaran? Feng Yu terus bertanya. Sekitar lebih dari 3 juta. Hampir selesai. Biarkan mengembang sebentar. Saat itu, 2 orang keluar dari perusahaan. Keduanya mengenakan jas dan membawa tas kerja. Tianfeng, Lao Chen dan saya datang segera setelah kami menerima teleponmu. Jangan menipu kami tentang apa yang Anda katakan. Seorang pria dengan tinggi sekitar 1,8 meter dan tangan ramping mendatangi perusahaan dan berkata. Liu Tianfeng berdiri dan berkata. Bagaimana mungkin? Cepat kemari. Ini bos yang saya katakan. Chen Bin dan Liu yang dengan cepat menyapa Feng Yu. Feng Yu tersenyum dan berkata. Jangan khawatir. Apa yang Liu Tianfeng janjikan padamu benar sekali. Kami kebetulan membutuhkan tenaga sekarang. Jadi ayo bekerja dulu. Chen Bin dan Liu yang sedang duduk di depan 2 komputer lainnya. Mereka terkejut saat melihat data pasar saham di komputer tersebut. Bos, apakah Anda benar-benar siap mengambil tindakan terhadap Bitcoin?
Chen Bin berkata dengan heran. Fan Yu mengangguk. Bitcoin adalah pasar yang besar, dan banyak orang yang memperhatikannya. Bagaimana saya bisa melepaskannya? Chen Bin berkata dengan cemas. Sebelum Lao Yu dan saya datang, perusahaan asli juga mengincar Bitcoin. Tetapi bos perusahaan tidak berani melangkah terlalu jauh dan hanya membeli beberapa ratus, karena takut Bitcoin adalah penipuan. Chen Bin dan Liu yang berada di perusahaan yang sama. Jadi mereka bisa berkumpul. Fan Yu menepuk bahu Chen Bin. Aku mengetahuinya dengan baik. Jangan khawatir. Itu berhasil. Aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini. Bos, jumlahnya 500. Liu Tianfeng berteriak keras di kejauhan. Fan Yu mengangguk. Tunggu. Mereka berempat sedang duduk di tengah keramaian, menahan napas dan menunggu. 1.000. Pada pukul 11 malam, harga Bitcoin akhirnya naik hingga 10.000. Fan Yu berkata dengan suara yang dalam. Buang. Sikat. Sudah ada 3 orang lagi di perusahaan, dan 3 teman sekelas Liu Tianfeng lainnya juga ada di sini. Atas perintah Fan Yu, mereka semua dengan terampil mengoperasikan keyboard dan mulai menjual Bitcoin di akun mereka. Jam menunjukkan pukul 12, dan jari Fan Yu akhirnya mendarat di keyboard. 2 juta Bitcoin terjual, dan aset Fan Yu langsung meroket. 5 menit setelah pukul 12. Bitcoin tiba-tiba mulai turun dengan cepat, hanya dalam beberapa puluh detik, turun dari 10.000 menjadi puluhan yuan, dan akhirnya langsung turun menjadi kurang dari 1 yuan. Setelah harga turun di bawah 100 yuan, banyak orang di depan komputer di seluruh Tiongkok pingsan karena kesakitan, sementara yang lain bersemangat dan gila. Gelombang Bitcoin ini telah membuat banyak orang merasa seperti berada di roller coaster, dan hati mereka tidak dapat menahannya. Beberapa perusahaan keuangan secara langsung menyatakan bangkrut, dan beberapa perusahaan berubah dari tidak dikenal menjadi perusahaan baru di industri keuangan. Dan pemenang terbesar adalah Fan Yu. Harganya hanya lebih dari 10 juta, dan menghasilkan pendapatan 150 miliar. Liu Tianfeng dan orang lain yang menyaksikan semuanya memandang Fan Yu dengan ngeri. Itu menghasilkan 150 miliar. Ini adalah hal paling gila yang pernah mereka lihat selama bertahun-tahun bekerja di industri keuangan. Dulu, bisa menghasilkan beberapa ratus juta akan mengejutkan dunia keuangan. Sekarang Fan Yu telah menghasilkan 150 miliar hanya dalam beberapa jam. Apa konsep ini? Dunia ini sangat gila. Fan Yu tersenyum tipis, tanpa kegembiraan apapun. Dia sudah memiliki seluruh jalur keuangan, dan asetnya tidak dapat dievaluasi. Sistem memberinya 100 miliar lagi beberapa hari yang lalu. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Ayo, kita makan malam. Ini hadiah untuk semuanya. Fan Yu telah memberitahu Liu Jian untuk mengirim mobil bisnis Mercedes-Benz, yang sekarang diparkir di lantai bawah. Beberapa orang berjalan ke bawah, tetapi Liu Tianfeng dan yang lainnya masih tidak percaya. Mereka berjalan dalam keadaan linglung. Mereka tidak sedang bermimpi. Siangdu International Hotel, salah satu hotel bintang 5 di Shanghai. Setelah memesan tempat duduk mereka, Fan Yu dan yang lainnya keluar dari mobil dan memasuki hotel. Mengenakan cheongsam, tamu penyambutan yang anggun dengan hormat membawa Fan Yu dan yang lainnya ke kamar pribadi. Yang menarik perhatian adalah rangkaian dekorasi jembatan kecil dan aliran air. Mata air jernih mengalir di koridor batu buatan, dan akhirnya mengalir ke kolam di bawahnya. Ada juga arwana mahal yang berenang di kolam. Layar bersulam lukisan pemandangan, dan dekorasi retro di dalam ruangan. Orang yang datang ke sini bisa merasa sangat nyaman dan santai hanya dengan dekorasi di dalam ruangan. Setelah beberapa orang duduk, mereka semua tampak sedikit pendiam. Ini adalah pertama kalinya mereka berada di tempat yang mewah. Fan Yu melihat menu dan memesan beberapa botol Maltai dan hidangan khasnya, lalu menyerahkan menu tersebut kepada Liu Tianfeng dan yang lainnya. Santai saja. Hari ini intinya tentang bersantai. Liu Tianfeng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulut mereka ketika mereka melihat hidangan mahal di menu. Akhir bab. Terima kasih karena terus mengikuti cerita terjemahan ini.
Mohon rekomendasikan jika para pembaca menyukainya. Tetap sehat dan bahagia untuk semuanya. Novel terjemahan. Judul. Dapatkan sistem masuk di awal. Jika menyukai cerita-cerita terjemahan ini, dibantu rekomendasi ya. Terima kasih. Salam. Bab ke-21. Bab 21. Raja Kemugaran. Baru sekitar jam 2 pagi Venue dan yang lainnya keluar dari hotel. Sudah lewat jam 3 ketika kami kembali ke Tamsen Yipin. Saat makan, Venue mentransfer 1 juta ke Liu Tianfeng dan lainnya, yang juga merupakan bonus yang dia janjikan. Hal ini membuat Liu Tianfeng dan yang lainnya semakin menghormati Venue. Setelah tertidur lelap, Venue baru bangun sekitar jam 2 siang. Hal pertama yang Anda lakukan saat bangun adalah masuk. Ding, kamu berhasil masuk dan mendapatkan tambang emas Afrika Selatan dan tambang berlian. Venue tersenyum tipis ketika mendengar bunyi bip sistem.